Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan aneka ragam pemahaman ilmu kita dapatkan. Tentunya kita harus senantiasa jangan melupakan Sang Pencipta alam. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Jadi pelajaran ketiga ini yaitu tentang cita-cita menjadi anak-anak yang soleh. Jadi kita harus memahami tuh apa artinya cita-cita, apa artinya soleh. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, apa artinya cita-cita itu? Nah, menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah sebuah keinginan atau kehendak. Tolong diingat, cita-cita adalah sebuah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran kita. Berkeinginan sungguh-sungguh, berkeinginan melakukan sesuatu, namanya itu adalah sebuah cita-cita ataupun sebuah azam. Boleh dikatakan niat, niat yang kuat atau dengan sebuah keazaman yang penuh dengan kesungguhan. Nah, demikian juga kita harus ada di dalam pikiran kita itu berkeinginan, bercita-cita dengan sungguh-sungguh menjadi anak yang soleh. Karena apa? Karena anak yang soleh itu melahirkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tentunya kalian harus memahami apa artinya soleh. Soleh artinya baik. Tolong diingat, soleh artinya baik atau layak atau patut. Nah, anak yang soleh artinya berarti anak yang baik. Tentunya anak yang baik itu mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah anak yang soleh itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, dan patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, juga hormat dan patuh kepada gurunya, serta setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri anak yang soleh. Taat kepada Allah, taat kepada orang tua dan guru, hormat dan patuh, serta setia kawan, dan menghargai sesama kawan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang pertama nih, orang yang jujur, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu ingin disayang oleh Allah? Nah, tentunya jawaban kita pasti iya, ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, pertama itu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapanpun kita harus jujur kepada Allah. Bagaimana caranya jujur kepada Allah? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ada orang ataupun tidak ada orang, kita harus taat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Lakukan ibadah, sholat, gak usah pakai disuruh sholat, karena sholat adalah ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat urgent. Kalau orang yang punya duit, ibadahnya khusus buat orang yang berzakat.
orang yang sehat khusus buat orang yang puasa. Nah kalau sholat punya duit, nggak sehat, harus wajib sholat. Kalau nggak mau sholat, disolatin, gampang. Ya kan? Sakit aja wajib sholat, mati aja harus sholat. Kalau udah nggak bisa, nah disolatin. Nah itu harus jujur kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang kedua tolong perhatikan gambar berikut ini adalah jujur kepada diri sendiri. Bagaimana jujur kepada diri sendiri? Kita harus mempercayai kemampuan diri kita, apa yang kita miliki. Contohnya, kalau orang yang tidak jujur pada diri sendiri lebih percaya kepada kawannya di dalam mengerjakan soal, dia nyontek. Nah, kalau orang yang nyontek, dia nggak jujur kepada dirinya. Dia mempercayai kemampuan kawannya, tapi tidak mempercayai kemampuannya diri sendiri. Kita harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Ya sayangnya, harus jujur kepada diri sendiri. Sebatas apa kemampuan kita? Nah, harus kita latih dan kita latih, nanti kita akan bisa. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang ketiga itu jujur kepada orang lain. Coba lihat di gambar ini, semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seseorang siswa berjanji kepada bapak dan ibu gurunya akan menyerahkan PR yang tepat pada waktunya. Nah, kalau ada tugas, iya nanti Pak Guru saya akan kerjakan. Nah, dia pasti berjanji tuh. Artinya jujur pada orang lain, harus membuktikan perkataannya. Tidak boleh. Kalau orang yang tidak jujur, berarti orang itu berdusta. Nah, kalau sudah dipercaya, nggak boleh dia berkhianat. Dia harus jujur kepada orang lain. Buktikan bahwa saya itu adalah orang yang jujur, berkata sesuai dengan apa yang saya katakan, dan berkata melakukan sesuai yang apa yang saya kerjakan. Nah, juga kalau kita janji harus kita tepati. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita senantiasa ingat apa yang kita pelajari, tentunya seperti biasa, kita harus latihan agar ingat terus selalu pelajaran yang pernah kita pelajari, agar senantiasa ingat dan kuat dalam kita punya pikiran. Nah, sekarang soalnya, ayo kerjakan. Yang pertama nih, apa yang disebut soleh, dan jelaskan. Tadi udah Pak Ustadz jelaskan. Nah, sekarang kamu isi tuh, apa yang disebut soleh. Dan yang kedua, apa itu cita-cita. Yang ketiga, apa yang disebut jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalian jelaskan. Dan yang keempat, apa yang disebut jujur kepada diri sendiri, dan juga kalian jelaskan. Dan yang kelima, apa yang disebut jujur kepada orang lain, jelaskan. Jadi soalnya 5 tuh, ya, kalian tulis dan kalian jelaskan. Nah, tentunya agar ilmu kita melahirkan kebaikan, kita berdoa lagi, baik di pembukaan dan juga di akhiran, yaitu di penutupan. Di penutupan ini, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari melahirkan kebaikan buat kita, dan kita dimudahkan mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.